Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat falak, para sahabat-sahabat NFO dan Sinofal online ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya, yang sudah saya upload untuk mulai coding. Kemarin kita sudah melakukan inisialisasi data, sudah apa namanya ini, kemarin deklarasi variabel untuk kemudian disambungkan dengan variabel yang ada di main activity, di main XML gitu ya. Nanti di modulnya insyaallah ada gitu ya, sudah saya buatkan, mudah-mudahan bisa di-share. Kemudian di sini kita sudah membuat variabel untuk manggil data, bukan manggil ya, mengambil. Kalau yang di atas ini kita membuat untuk panggil data dari file XML-nya. Kemudian yang ini kemarin kita buat input data ya, dari file XML edit tag kemarin kita masukkan ke Java supaya bisa dihitung. Cuman sebelum dihitung ini kopinya menggunakan string atau variabel datanya bertipe string. Sebentar. Oke, ini tadi barusan pause sebentar ya, ada azan. Data sudah ada gitu ya, data sudah disiapkan. Artinya ini data sudah kita ambil dari teks edit tag dari pengguna, dan data bujur dan lintang maka juga sudah ada. Karena kita di sini prosesnya adalah menghitung atau mengetahui arah kiblat, kita harus punya koordinat kota Mekah gitu ya. Sini sudah ditemukan 39 derajat 49 menit 49 menit 46,27 detik. Lintang K-nya adalah 21 menit 21 derajat 5 menit 18,89 detik. Dan kita sudah mulai masuk ke dalam perhitungan ya. Yang perlu diketahui bahwa ketika kita sudah masuk ke perhitungan ini, satuan nilai dalam bahasa Java itu hampir sama dengan satuan nilai dengan bahasa Excel gitu ya. Artinya kalau kita menilai nilai desimal, nilai satuannya adalah radian. Sehingga kalau mau kita menghitung perhitungan, sebelum kita hitung data itu atau nilai ini harus dikonversi ke bentuk radian dulu, baru dihitung gitu ya. Baik, kita coba, kita mulai. Kemarin rumusnya ya untuk menghitung arah kiblat kan ada bujur tempat, lintang tempat, bujur Mekah, lintang Mekah. Sudah. Nah, selanjutnya adalah membuat variabel baru untuk mewakili nilai yang kita inginkan ya. Karena ini variabel perhitungan, saya buat tipenya double. Artinya untuk mewakili itu saya buat ini contoh SB ya. Di kitabnya itu sebagai wakil, di kitabnya ada nilai namanya selisih bujur. Kemudian ada lagi arah kiblat, saya kasih AK ya. Ada lagi nanti barat ke utara arahnya, arah azimut ya, arah kiblatnya, atau dari utara ke barat UB. Kemudian terakhir itu ada variabel nilai nanti azimut kiblat pakai AZK. Nah, sudah kok merah ya, apa sudah ada?
belum melakukan apa-apa kok merah. Oh, di sini enggak ada, oh komanya belum ada. Nah, di kita ada 1 2 3 4 5 perhitungan matematisnya. Yang pertama adalah SB. SB ini nilainya adalah bujur tempat diambil bujur Mekah gitu ya. Bujur tempat tadi bujur TD ini yang sudah di double format perhitungan dikurangi bujur Mekah. Nah ini kok nggak dikonversi dulu, ini nggak perlu dikonversi ke radian karena ini langsung kita menilai derajat gitu ya, tanpa ada rumus atau metode seperti trigonometri dan lain-lainnya. Kita hanya menghitung selisih saja sehingga nggak perlu konversi. Ini adalah nilai selisih. Kemudian yang kedua adalah AK. AK itu arah kiblat. Nah, sebelum masuk ke perhitungan ini kita butuh konversi dulu nilainya gitu ya. Jadi sebelum ini kita enter dulu aja. Lah ada di bawahnya. Kita buat variabel baru lagi yang sudah dikonversi. Double SB R ini harus dikonversi jadi harus ke radian sama dengan mat to radians. Pilih SB yang barusan kita hitung karena sudah ada nilainya, kita masukkan. Dan ini nilainya belum terkonversi ke radian. Ini double-nya salah tulisannya, jadi merah. Double ya, tulisannya double. Kemudian yang akan kita hitung dalam arah kiblat ini adalah lintang tempat dan lintang Ka'bah. Jadi lintang tempat ini juga harus kita konversi dulu. Lintang tempat berarti kita tulis lintang aja. Lintang T tapi ada R-nya, menunjukkan ini sudah konversi ke radian gitu aja untuk mempermudah nanti kita mengingat. To radians kita ngambilnya ke lintang tempat juga, lintang tempat yang sudah double TD. Tutup kurung titik koma sebagai tanda penutup dari blok kode. Double lintang K ada R-nya sebagai penanda ini adalah radian gitu ya. To radians lintang nilai aslinya K yang double. Oke, sudah cukup. Ini yang dibutuhkan dalam perhitungan arah kiblat gitu ya, AK ya. Dengan rumusnya kemarin ketika kita baca itu rumusnya apa rumusnya ya, tan min 1 ya, kemudian dalam kurung buka kurung min sin lintang tempat dibagi tan SB ditambah cos lintang tempat dikali tan lintang Mekah dibagi sin SB. Kayak apa nulisnya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita menggunakan fungsi matematika perlu menggunakan kelas ini maths gitu ya. Nanti di lain waktu dan di lain kesempatan kita coba membuat sebuah metode di mana nanti dalam kita ketika kita menggunakan rumus matematik ini nggak perlu menulis math-nya gitu ya. Math to decrease. Nah, kenapa kok metode decrease dulu? Ini kita akan membuat hasil ini nanti masuk ke derajat. Nah, gitu maksudnya. Mengapa kemudian math to decrease. Nah, baru masuk ke rumus asli. Rumus asli itu atan. Atan itu pakai math dulu, jangan lupa. Tan min 1 dalam kalkulator, dalam bahasa Java atau bahasa Excelnya atan ya. Atan, kemudian min, ada tanda min, sin, nah, pakai sin, rumus matematiknya jangan lupa, baru tulis sinnya. Sin lintang tempat
TR yang ada R-nya menunjukkan sudah dikonversi ke radian. Lintang tempat dibagi tan SB ya, selisih bujur yang ada R-nya, kemudian ditambah met cos lintang tempat, masih lintang tempat yang ada R-nya ya, nggak kelihatan, nggak terlihat ya, atau kita dikecilkan pun juga sama, mending dibesarkan begini lah. Lintang R cos, kemudian dikali rumusnya nanti lihat di kitabnya atau di modulnya, tan lintang Ka'bah ya, tan lintang KR Ka'bah tutup dibagi rumus matematisnya dulu, sin SB yang ada R-nya selisih bujur 1, 2 cukup. Nah, kita cek lagi rumusnya apakah sudah benar. Atan kemudian min sin lintang tempat dibagi tan SB selisih bujur ditambah cos lintang tempat dikali tan lintang Ka'bah dibagi sin SB. Oke, ini cukup sudah ya. Jadi AK ini merupakan nanti variabel untuk menyimpan hasil nilai arah kiblat. Selanjutnya itu tadi variabel apa lagi selain AK? Ada BU. BU itu artinya berarti kan sudah mewakili arah barat ke utara. Dari titik barat 270 derajat ke utara itu berapa derajat untuk bisa pas ke Ka'bah gitu ya. Ya, BU hasilnya AK. Kenapa AK? Karena AK itu menghasilkan nilai dari titik 270 derajat ya. Kemudian UB sama dengan dari utara ke barat berapa, ngitungnya dari utara, berarti utara itu ke barat 90 derajat diambil BU gitu ya, hasil tadi, maka itu akan menunjukkan derajat dari arah utara. Yang selanjutnya azimut total dari utara ke timur ke selatan ke barat itu 270 plus BU. Nah, ini selesai perumus perhitungan kiblat, arah kiblat ya, koordinat kiblat. Gitu. Koordinatnya berapa derajat, ketemu nanti arahnya berapa derajat, kemiringan kita dalam sholat. Ya, ini masih dasar, nanti akan ada yang selanjutnya dan bisa dilanjut lagi nanti materi selanjutnya dari perhitungan matahari dan yang lainnya. Nah, kemudian setelah selesai begini, untuk bisa ditampilkan di mana tadi di file layoutnya, maka kita taruh hasil ini ke TV data tadi yang sudah dibuat kemarin. TV data ini kan tipenya text view untuk menampilkan hasil variabel TV data. Set text. Nah, set text ya. Set text dari SB semua ya, dari semua variabel ini supaya kelihatan salah atau benar nilai perhitungan kita. SB. Kalau kok SB? Sebentar, begini. Selisih bujur. Selisih bujur TT2 spasi plus. Nah, hasil selisih bujur mana? SB tadi. Gitu ya.
Nah, GSB sudah, kita tambah lagi. Kita enter dulu ya, cara mengenter supaya nanti ada di baris kedua. Buat ini slash, petik n, dan petik lagi tanda plus, ini menunjukkan nanti kita turunkan selisih bujur. Terus apalagi selisih bujur, kemudian arah kiblat sudah. Selisih bujur arah kiblat. Arah kiblat ini dari titik barat ya, sehingga nanti kita ada yang kita lewati. Arah kiblat sama dengan AK. Oke. Plus kayak tadi kita buat tanda slash n plus untuk kita buat enter. Tapi kok merah, gak merah, berarti ada yang kurang ini. Nah, kok repot. Enter lagi setelah arah kiblat, berarti apa? Arah kiblat dari BU ke utara. Barat ke utara itu sama dengan arah kiblat, jadi kita langsung UB saja. Utara ke barat. Ya. Utara ke barat sama dengan plus UB di sini, berarti utara ke barat plus juga. Kemudian kita buat enter, n, petik, plus lagi, enter lagi. Dari utara ke barat azimut. Azimut totalnya berapa dari titik 0 utara? Nah, azimut kiblat. Spasi plus ya, AZK ya, variabel yang kita gunakan untuk menyimpan hasil azimut. Tutup. Ada berapa kurung? Cuman 1 kurung. Nah, selesai. Cuman kok ada tanda merah, berarti ada yang salah. Apakah benar? Oh, sudah tidak ada. Kita cek, kita run apakah rumus ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil gitu ya. Apakah sesuai dengan hasil? Kita klik run segitiga ini sebelah kanan. Mudah-mudahan sesuai hasil. Jika tidak, berarti kita buat lagi update karena kemarin sudah diinstal. Buka. Kita tutup dulu yang kecil satunya. Nah, selisih bujurnya 72 derajat. Ini dalam bentuk desimal ya. Arah kiblatnya 24 derajat dari titik barat. Terus kalau dari titik utara berarti 65 derajat sekian. Kalau azimut total dari titik 0 utara, timur, selatan ke barat dan ke utara itu berada pada titik azimut 290 derajat. Ini dalam bentuk desimal. Kita buat tampilannya menjadi dalam bentuk tampilan derajat gitu ya, supaya lebih enak. Tidak seperti desimal di sini, meskipun inputannya desimal. Kita buat metode di bawah ya, nanti kita ada penjelasan tentang metode ini. Untuk sementara kita buat aja yang kita butuhkan. Di mana ya bukanya? Kita buat metodenya dulu. Nah, kalau kita mau nambah metode berarti kita harus ada di luar on grid ya. Ini istilahnya kita membuat project ini supaya langsung dibaca itu ketika berada di on grid. Nah, berada di on grid ini langsung ketika ini di aplikasi di run langsung dibaca, perhitungannya langsung dihitung. Nah, karena metode ini nggak perlu dibaca langsung karena ini sebagai coding pembantu, adanya di sini. Kita buatnya privat ya. Kenapa sih kok privat, ada public gitu ya? Pokoknya ada. Pokoknya aja. Nanti penjelasannya di belakang pas saatnya kita jelaskan. Privat
string DMS derajat ya, menit detik, buka kurung tutup kurung kurawal gitu. Nah, ini sementara untuk menghasilkan. Kemudian ini isi yang akan kita olah adalah double nilai. Nah, kita buat di sini int derajat, kita butuh mau ngambil derajat sama dengan int nya berarti kalau di sini pakai dalam kurung. Int nilai kita ngambil dari nilai ini derajatnya, nilai utuhnya kita jadikan derajat. Kemudian selanjutnya int menit ya, sama dengan bentar, menit ini juga int, kita ambil nilai derajat, nilai menit itu dari nilai yang sudah diambil nilai derajat dengan kemudian diambil nilai 60 menitnya, per menitnya 60 detik. Ini kayaknya perlu dalam kurung 2 kali kurungnya gitu ya, karena kita hitung dulu nih pengambilan nilai diambil derajat ini, kemudian kita int kan hasilnya dengan perkalian 60 menit. Kemudian int lagi menit detik ya, kita buat detik sama dengan detik, ini juga kita buat int, buka kurung 2 kali juga, ini nilai juga, nilai setelah dikurangi menit, dikurangi derajat dulu, derajat, kemudian setelah dikurangi menit, kemudian dibagi 60,0, ini menunjukkan bilangan desimal begitu ya, jadi diberi 0.0 menunjukkan desimal. Ini kita tutup kurung dulu, kemudian kita kali 3600 satuan dari detik. Nah, tutup lagi kurungnya, baru titik 2. Udah selesai. Ini adalah pembagian membuat nilai derajat, menit, dan detik. Kita buat format pengembaliannya, return. Ini ketika sudah tercapai maka saya buat string ya, kita buat string, dimana string ini punya format ya, punya format, ngambil dari lokal yang ada, lokale. Ini Java util berarti biar diimpor get. Nah, devalue-nya bagaimana? Get devalue, kemudian bentuknya saya pengennya begini. Ini adalah bentuk derajatnya, satuan utuh, kemudian ada tanda derajat. Nah, begini ya, spasi, kemudian lagi ini kan penghabisan, tanda penghabisan modulus ya, ini menunjukkan 2 digit kalau ada nolnya, dengan tanda petik 1. Kemudian selanjutnya tanda lagi penghabisan 2 digit juga, kemudian dengan tanda petik 2. Lah petik 2 ini nggak bisa langsung karena ini karakter khusus, butuh begini, nanti dikira penutup dari string tadi. Nah, begini. Nah, data yang diambil mat nilai absolut dari derajat ya, kemudian mat nilai absolut dari menit, kemudian mat
nilai absolut dari detik. Nah, tutup kurung, dan sepertinya ada yang kurang, masih merah. Lokale ini sepertinya kurang kurungnya. Nah, ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita implementasikan ke nilai hasil kita. Tadi SB kita tambah DMS, buka kurung, tutup kurung. AK DMS, buka kurung, tutup kurung. UB DMS, buka kurung, tutup kurung. Azimut DMS dulu, buka kurung, tutup kurung. Nah, selesai, kita coba run. Apakah berhasil metode yang kita buat? Update. Di sini agak ngotot saya karena di ruangan agak agak bising. Buka. Nah, sudah muncul bentuk derajatnya, 72 derajat, 55 menit, 21 detik. Arah kiblat itu 20 derajat dari titik barat, ya, 24 ya. Derajat dari titik barat 2 menit 4 detik. Kalau dari titik utara ke barat adalah 65 derajat 57 menit 55 detik. Kalau azimut total dari utara, timur, selatan, barat, UTSB adalah nilainya 294 derajat 2 menit 4 detik dari markas Surabaya, ya, dengan lintang bujur tempat 112 derajat, lintang tempat min 7 derajat, tinggi tempat 10 meter, prime zone-nya 7. Nah, ini ketika run, karena tadi kita langsung pasang, ini ketika di run langsung menghitung gitu ya. Nanti dan kok repot sih ngomongnya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mencoba menggunakan tombol eksekusi ini. Jadi ketika ini aplikasi di run tidak langsung muncul hasilnya, tapi nunggu dieksekusi gitu ya. Karena nanti supaya bisa digunakan, ini kalau kita ganti tempat bagaimana, kan begitu. Jadi kita harus ada eksekusi ini. Oke, demikian cara membuat coding arah kiblat gitu ya. Java menggunakan kitab Simarul Murid gitu ya. Hanya butuh 2 video saja. Semoga bisa diikuti dan bisa diimplementasikan, diterapkan dengan baik. Semoga berhasil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.